Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam saya ini dibalas sama teman-teman yang lebih banyak seperti video saya sebelumnya, dan semoga manfaat dari video kali ini menjadikan berkah untuk teman-teman mencari nafkah. Oke, kita lanjut di topik pembahasan. Teman-teman, di video kali ini tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian para pemula yang bergerak di bidang pengrajin seputaran pembuatan makam ya. Tentunya saya sangat menyadari bahwa manfaat dari video saya kali ini harus benar-benar sampai kepada kalian agar dapat dipergunakan dengan baik. Lalu saya menyarankan di sini untuk teman-teman pemula yang ingin belajar dan sudah bergerak di bidang ini tapi belum sempurna, agar sekiranya teman-teman menonton video saya ini dengan lengkap dan sampai habis ya, agar teman-teman tidak ketinggalan manfaat dari video saya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Untuk melengkungkan papan nama itu, tentunya awalnya papan namanya utuh ya teman-teman, itu berukuran 40 dikali 42. Lalu kita potong, kita bagi tengah. Setelah itu kita coba untuk melengkungkan. Nah, bagaimana cara melengkungkannya? Simak terus ya video saya. Setelah dipotong, lalu kita uji ya teman-teman, kita uji kita ingin seberapa melengkungkannya. Kalau saya pribadi, saya melengkungkannya itu hanya 3 cm ya teman-teman, selebar mistar itu. Mistar itu mempunyai kelebaran 3 cm. Lalu yang ingin kita potong itu lebarnya 35, kemudian kita bagi 2 ya teman-teman, artinya 17,5. Kemudian kita siku dan kita potong untuk mendapatkan lengkungan yang seperti kita inginkan. Ini tentunya bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang ini mempunyai ketinggian 20 cm teman-teman. Nah, kita lengkungkan, tentunya terukur ya teman-teman, harus kita garis agar kita tidak kesusahan ya. Pekerjaan pengrajin itu tidak bisa dikira-kira ya. Sehebat-hebat orang, kalau pekerjaannya cuman sebatas kira-kira, tentunya sudah pasti pekerjaannya tidak baik. Sudah tentu saya mengetahui ya teman-teman, karena saya pekerja pembuatan kijing dan tidak hanya mendesain kijing di depot, saya juga melakukan pemasangan di TPU. Seringkali saya melihat pekerjaan dari teman-teman, saya lihat masih sangat kasar ya untuk bagian pemasangan papan nama buku lengkung seperti ini. Saya melihat kasar, begitu kasar malahan, dan tidak layak. Tentunya kita menyadari untuk bagian ini tidak terlihat ya teman-teman, karena dia tertutup oleh papan namanya ya. Tapi sebagai profesional kita harus tahu setidaknya ya teman-teman, bagaimana kita bekerja dengan baik, benar, tentunya terukur. Karena sudah pasti, dan saya begitu yakin ya, kalau orang kerjanya tidak rapi, pasti dia susah cara mengerjakannya. Lalu setelah kita haluskan, kita balik untuk bagian depan ya teman-teman.
Untuk bagian depan sendiri kita juga ukur pakai mistar, tapi di sini kita kurangi setengah senti ya, karena di sini bagian belakang itu ketinggiannya 20 dan bagian depan itu hanya 9 cm. Artinya kita kurangi 2,5 cm ya. Itu saya garis 2 kali dan saya kurangi setengah senti ya teman-teman. Lalu kita hapus bagian garis pertama agar kita tidak salah potong ya teman-teman. Maklum saja kalau kita kerja udah capek biasanya lupa hati-hati ya, nanti salah potong, artinya yang bagian tidak penting kita hapus. Lalu kita potong secara berlahan teman-teman. Nah, di sini saya sangat menyarankan untuk teman-teman pemula ataupun yang sudah bergerak di bidang ini ya, saya mengingatkan jangan lupa pakai masker ya, terus kacamata, lalu untuk bagian kaki harus pakai safety ya teman-teman. Kalau kalian tidak ada sepatu kulit ya sepatu apa aja lah, yang penting sepatu ya, karena percikan dari granit ini sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, di sini saya anggap sudah selesai ya teman-teman, dan itu sangat akurat ya teman-teman. Tidak perlu kita mengulang-ulang lagi, kita capek-capek lagi ya kan. Tinggal kita di sini tinggal meneruskan bagaimana caranya mengelem. Nah, untuk papan nama buku itu kan itu nanti disambung ya teman-teman. Nah, bekas potongan itu kita rapikan dulu agar nanti lemnya tidak kemana-mana ya, menjadikan garis itu lurus dan seolah tidak terlihat sambungannya. Oke, kita lem yang saya gunakan itu teman-teman menggunakan lem resin ya. Nah, di bagian ini jangan sampai salah teman-teman ya. Setelah menunggu 1 jam lem pun kering. Nah, kita melakukan proses perapian ya, dirapikan. Nah, bagian bawah itu juga dikasih obat granit agar biasanya pembeli yang teliti itu diintip-intip ya teman-teman. Anda tentu semua pernah merasakannya, kalau pembeli yang teliti itu sangat sensitif ya terhadap yang ginian. Biasanya diintip-intip bagian bawah, bagian dalam gitu ya. Oke, segitu saja kesempatan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Terus dukung channel Sigit Tegal Binangun dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika dinilai bermanfaat. Salam santun dari Kota Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.